Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami, yaitu merangkum materi fisiologi, yaitu sel punca atau sel inti otot rangka, yang membahas tentang efek penuaan dan metabolisme pada fungsi regeneratif otot. Sebelum menginjak materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Devita Rahmadanti dengan NIM 6103420082, yang kedua Sarwesti Hardina dengan NIM 6103420083, dan yang ketiga Muhammad Rizky Akbari Muharram dengan NIM 6103420084. Baik, langsung ke materi, yaitu sel punca atau sel inti otot rangka, efek penuaan dan metabolisme pada fungsi regeneratif otot. Pergantian serabut otot rangka secara homeostatis dan regeneratif memerlukan aktivitas kumpulan khusus sel induk miogenik yang disebut dengan sel satelit, yang diaktifkan oleh cedera otot dan bertindak sebagai sumber sel pembentuk otot yang dapat diperbarui sepanjang hidup seseorang. Fungsi sel satelit dikendalikan oleh isyarat regulasi intrinsik dan ekstrinsik, yang integrasinya menentukan keberhasilan respon regeneratif otot. Deregulasi patologis fungsi sel satelit melalui gangguan jalur pensinyalan ini tampaknya memainkan peran penting dalam kerusakan fungsi otot yang bergantung pada usia dan penyakit distrofi otot. Aktivitas regeneratif otot rangka juga tampaknya terkait dengan metabolisme dan perubahan dalam keadaan metabolik dapat secara langsung memengaruhi aktivitas sel induk spesifik jaringan ini. Organisme dewasa mempertahankan sejumlah proses regeneratif endogen yang memungkinkan perbaikan jaringan sebagai respon terhadap cedera fisik dan biokimia. Proses yang sama ini juga mendukung pergantian sel homeostatis untuk mempertahankan integritas fungsional dan struktural jaringan dalam jangka waktu yang lama. Jelas, jaringan dengan aktivitas mitosis tinggi dan pergantian sel seperti kulit, usus, darah sangat bergantung pada fungsi regeneratif tersebut. Namun, bahkan jaringan yang sebagian besar terdiri dari sel-sel osmiotik yang jarang berputar seperti otot rangka juga mempertahankan potensi regeneratifnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup setiap individu. Secara signifikan, jaringan yang mengalami pergantian sel, baik sering ataupun jarang, biasanya mempertahankan cadangan sel induk penghuni jaringan yang berpartisipasi dalam proses regeneratif terkoordinasi sebagai respon terhadap cedera melalui proliferasi dan diferensiasi untuk membentuk komponen jaringan struktural dan fungsional baru dan mengisi kembali kumpulan sel ini. Pada otot rangka, sel induk penghuni jaringan ini dikenal sebagai sel satelit. Pada penelusuran garis keturunan yang dilakukan oleh Levert dan Van pada tahun 2010, studi menunjukkan bahwa sel satelit mengandung aktivitas regeneratif utama dari otot rangka dan diperlukan untuk pertumbuhan otot postnatal awal dan untuk perbaikan cedera otot yang parah. Pada otot rangka yang menua, serat otot yang rusak lebih jarang diganti oleh serat baru dan respon inflamasi otot diperpanjang. Urutan kejadian ini pada akhirnya menghasilkan hilangnya massa otot yang bergantung pada usia dan penurunan kekuatan otot yang biasa disebut sebagai sarcopenia.
Meskipun belum sepenuhnya benar, namun dalam hal ini fakta intrinsik dan ekstrinsik yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selain itu, fakta bahwa otot rangka berfungsi sebagai tempat utama untuk menyimpan glukosa dan mengambil insulin dan berperan dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nutrisi yang dipengaruhi oleh sel satelit dapat memodulasi fungsi sel induk dan homeostatis selama penuaan berlangsung. Misalnya, pasien diabetes dapat mengalami penyembuhan yang tertunda dari cedera otot atau pemulihan terbatas dari cedera otot rangka. Dan bukti terbaru menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang berlebihan dikaitkan dengan fungsi sel induk otot yang rusak. Berikut merupakan contoh yang diambil dari sampel cedera otot pada tikus setelah 5 hari cedera. Penuaan terkait usia dalam regeneratif otot, pewarnaan hematoksilin dan eosit otot rangka tikus 5 hari setelah cedera. Seperti yang digambarkan oleh garis merah, otot tua atau otot yang kanan yang dewasa itu berumur 24 bulan atau 2 tahun, menunjukkan defisit yang signifikan dalam jumlah serat yang beregenerasi atau berinti sentral dan peningkatan serat nekrotik dibandingkan dengan otot yang muda yang kiri yang usianya baru menginjak 2 bulan. Gambar ini diambil dengan perbesaran 20 kali. Yang selanjutnya adalah sel satelit dan progenitor lainnya pada otot skeletal. Pada tahun 1961, Alexander Monro mengidentifikasi secara anatomis menentukan populasi sel satelit otot rangka menggunakan mikroskop elektron. Sel-sel mononuklear ini diamati berada di pinggiran serabut otot, khususnya di antara membran myofiber atau sarcolemma dan lamina basal yang membungkus serat. Rasio nukleus terhadap sitoplasma yang tinggi dari sel-sel satelit dalam otot yang beristirahat memberi kesan kepada Monro bahwa sel-sel ini mungkin mewakili myoblast yang tidak aktif, siap untuk menanggapi kerusakan otot melalui aktivasi program regeneratif yang dalam banyak cara akan merekapitulasi perkembangan myogenesis. Memang, penelitian selanjutnya menggunakan analog nukleosida dan analis langsung kandungan DNA dan perkembangan siklus sel mengkonfirmasi ketenangan relatif sel satelit di otot normal dan menunjukkan bahwa kerusakan otot menyebabkan proliferasi sel satelit. Selain itu, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pemeliharaan kumpulan sel satelit fungsional yang cukup mungkin membatasi kecepatan untuk mempertahankan aktivitas perbaikan otot yang memadai sepanjang hidup. Selain sel satelit, jumlah populasi sel non-meogenik nukleresiden telah diidentifikasi dalam otot rangka. Ini termasuk sel yang mendukung perbaikan dan pergantian pembuluh darah otot, jaringan ikat, dan sambungan neuromuskuler. Sel non-myogenik penghuni otot juga dapat mempengaruhi fungsi regeneratif sel satelit. Misalnya, sel inflamasi yang menginfiltrasi menghasilkan sejumlah sitokin yang mengaktifkan sel satelit dan memainkan peran penting dalam menelan myofiber yang mati dan sekarat, membuka jalan untuk regeneratif otot yang tepat. Selain itu, sel-sel progenitor dan sel prekursor yang dapat berdiferensiasi membentuk adiposit putih dan coklat serta fibrolas.
bertindak dalam keadaan tidak terdiferensiasi sebagai potensiator kuat diferensiasi myogenik oleh sel satelit terdekat. Dalam contoh menarik dari regulasi silang fungsional, myofiber yang dibentuk oleh aktivasi dan diferensiasi sel satelit bertindak untuk menghambat diferensiasi. Dengan demikian, perbaikan otot yang efektif bergantung pada interaksi seluler yang kompleks antara sel myogenik dan non-myogenik dalam jaringan yang beregenerasi. Pengatur molekuler dan seluler satelit regenerasi otot dimensiasi sel. Regenerasi otot rangka adalah proses yang sangat terkoordinasi yang dapat dipecah menjadi 4 fase berurutan dan saling bergantung. Yang pertama yaitu degenerasi serat otot, ditandai dengan masuknya kalsium ekstrakulikuler dan periolistatis yang biasanya menghasilkan nekrosis cepat. Yang kedua yaitu inflamasi, ditandai dengan invasi sekuensial dari subset sel inflamasi spesifik ke dalam otot yang rusak. Yang ketiga yaitu regenerasi, yang melibatkan masuk ke dalam siklus sel dari sel satelit yang biasanya diam dan diferensiasi sel-sel ini menjadi myoblas fusi yang kompeten yang mendukung pembentukan serat-serat multikular baru dan perbaikan serat-serat yang masih hidup. Yang keempat yaitu fase remodeling repair yang ditandai dengan pematangan serat regenerasi dan remodeling matriks ekstrakurikuler. Baik rangsangan fisiologis dan protologis termasuk olahraga, cedera, penyakit degeneratif dapat menyebabkan aktivasi sel satelit dan menghasilkan myoblas dewasa yang kompeten fusi. Banyak penelitian menyelidiki isyarat molekuler dan seluler yang mengatur fungsi regeneratif sel satelit dan melibatkan modulator intrinsik dan ekstrinsik yang hidup berdampingan dalam proses regenerasi otot. Perubahan terkait usia di skeletal sel batang otot. Meskipun otot rangka mempertahankan pergantian myofiber homeostatis dan potensi perbaikan cedera sepanjang sebagian besar hidup, dengan bertambah usia, proses regeneratif yang biasanya kuat ini mengalami penurunan efisiensi yang signifikan. Dalam dekade terakhir, mekanisme molekuler dan seluler yang mendasari perubahan dalam fungsi sel satelit yang berkontribusi pada sarcopenia dan patologi terkait lainnya telah menjadi bidang penyelidikan yang sangat aktif. Dialihkan bahwa hilangnya fungsi sel induk otot yang bergantung pada usia muncul dari kedua perubahan intrinsik dalam sel satelit sendiri serta perubahan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi fungsi myogenik. Di bawah pertimbangan penemuan terbaru yang mulai mengungkapkan molekul dan jalur yang mengontrol aktivasi fungsional sel induk otot rangka pada berbagai tahap kehidupan. Terdapat pula perubahan intrinsik pada otot penuaan sel satelit. Banyak sel induksi dewasa menunjukkan periode diam yang lama selama kondisi fisiologis normal. Hal ini terutama terjadi pada otot rangka di mana tingkat pergantian induk sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan sel induk dewasa lainnya. Kurangnya sel satelit yang memasuki siklus sel bersama dengan paparan yang tak terhindarkan terhadap stres oksidatif dan inflamasi membuat sel satelit tua sangat rentan terhadap akumulasi serangan seluler dan genostatik yang menyebabkan kerusakan permanen pada makromolekul seluler utama seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Kerusakan tersebut diperbaiki secara tidak efisien dalam sel yang diam, yang biasanya mengekspresikan penurunan tingkat respons stres dan protein, perbaikan kerusakan DNA,
dan dapat menyebabkan perubahan yang merugikan perbaikan jaringan jangka panjang. Stres oksidatif juga dapat memberikan efek merugikan pada sel satelit otot dengan mengubah homeostatis protein. Serat-serat dewasa mengandung konsentrasi tinggi protein, terutama protein kontraktil dan struktural. Dengan demikian, mempertahankan homeostatis protein sangat penting untuk fungsi otot. Ketergantungan serupa mungkin ada juga pada sel induk otot dan keturunannya, mengingat pergantian sel puncak otot yang lambat akan menarik untuk menguji apakah homeostatis protein terganggu dalam sel-sel ini karena fungsi usia dan apakah cacat ini berkontribusi pada defisit terkait usia dalam perbaikan dan regenerasi. Beredar sitoskin proinflamasi. Media ini mungkin memiliki efek merugikan pada potensi regeneratif jaringan, baik secara langsung melalui aktivasi jalur pensinyalan yang dimensi reseptorum mediasi yang menekan atau menghalangi aktivasi sel satelit, atau secara tidak langsung melalui induksi produk sampingan reaktif yang merusak sel satelit penghuni otot. Perubahan ekstrinsik dalam penuaan sel batang otot. Dibahas sebelumnya, Nord signaling telah terlibat sebagai pengatur utama aktivasi dan proliferasi sel satelit otot rangka, baik selama embriogenesis dan regenerasi otot dewasa. Sinyal Nord yang menurun selama penuaan didalilkan menjadi salah satu penyebab potensi regeneratif yang terganggu pada sel satelit yang menua. Saat ekspresi tarik menurun, otot-otot tua mulai mengekspresikan TGFB, menyebabkan peningkatan level penghambat SMAD3 dan CDK terfosforilasi dalam sel satelit. Karena NOS endogen dan SMAD3 yang terfosforilasi saling bertentangan dalam mengatur respon proliferatif sel satelit. Perubahan ekstrinsik lain yang mungkin memiliki efek nyata pada fungsi sel satelit selama penuaan adalah peradangan kronis. Peradangan kronis biasanya disertai dengan peningkatan infiltrat sel inflamasi. Dengan peningkatan yang nyata beredar sitokin proinflamasi. Selanjutnya, peraturan metabolik sel batang otot, pembaruan diri, pemeliharaan, dan diferensiasi sel induk pada akhirnya diatur oleh integrasi faktor-faktor intrinsik, lokal, dan sistematik. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa metabolisme energi memberikan sinyal regulasi penting lainnya untuk mengontrol fungsi sel induk. Molekul dan jalur pensinyalan yang merasakan dan memengaruhi metabolisme sel termasuk insulin atau IGF, faktor transkriptor kehead atau FOXO, mTOR, dan sirtuins. IGF-1 adalah molekul persinyalan anabolik utama yang memainkan peran kunci dalam induksi dan modulasi program myogenik. Kadar IGF-1 otot menurun seiring bertambahnya usia pada tikus dan manusia. Selanjutnya, penuaan dan metabolisme sel batang otot. Regenerasi yang terganggu dan pemulihan yang tertunda setelah cedera otot merupakan komplikasi serius dari diabetes mellitus. Dan beberapa bukti menunjukkan bahwa regenerasi otot juga terganggu pada tikus diabetes yang hiperglikemik dan diinduksi obat. Salah satu mekanisme di mana diabetes dapat mengganggu fungsi sel satelit adalah dengan mempromosikan peradangan kronis yang dapat menghambat aktivitas sel satelit dalam otot dan otot rangka, di mana NF
aktivitasi. B. Dapat mengembalikan atrofi otot yang dimediasi inflamasi dan hilangnya fungsi sel satelit. Selanjutnya, interferensi untuk peningkatan fungsi sel satelit otot. Perubahan terkait usia dalam fungsi otot, kapasitas perbaikan dan massa yang menyebabkan penurunan aktivitas fisik, peningkatan kerapuhan, dan akhirnya hilangnya kehidupan mandiri populasi lansia telah mendapatkan perhatian yang substansial dan meningkatkan relevansi untuk kesehatan masyarakat. Sejauh ini, strategi intervensi yang paling efektif dan aman untuk memperlambat sarkopenia diyakini dengan olahraga, baik pelatihan sejenis resistensi dan daya tahan meningkatkan fungsi otot, menghasilkan peningkatan massa otot, kekuatan, dan daya tahan yang terkait dengan konten sel satelit yang ditingkatkan pada serat otot tipe 2 dan tipe 1. Berikut merupakan gambar diagram skematis yang menggambarkan strategi intervensi untuk sarkopenia dan disfungsi sel satelit. Pertama, interferensi diet dalam bentuk suplemen protein dan energi. Selain pelatihan olahraga, tetap menjadi strategi manajemen yang populer untuk kehilangan otot rangka terkait usia, yang terinspirasi oleh gagasan bahwa dalam jaringan yang menua, laju sintesis protein menurun lebih signifikan daripada protein. Yang kedua, terapi hormon adalah intervensi populer lainnya untuk sarkopenia, terutama pada pria yang menua. Yang ketiga yaitu pembatasan kalori adalah strategi yang dipelajari dengan baik dan evolusioner untuk meningkatkan umur panjang dan menjaga jaringan yang sehat. Kesimpulan, pemeliharaan massa otot dan potensi regeneratif seumur hidup bergantung pada keberadaan kumpulan fungsional sel-sel satelit otot yang membaharui diri secara terus-menerus. Hilangnya sel satelit dan cacat pada aktivitas sel satelit berhubungan dengan berbagai macam gangguan otot syaraf, termasuk distrofi otot, atrofi otot tulang belakang, dan sarkopenia penuaan. Regenerasi otot juga terganggu pada keadaan obesitas dan diabetes yang menunjukkan pengaruh signifikan dari aktivitas metabolik pada fisiologi otot. Kemajuan terbaru dalam menggambarkan isyarat molekuler yang mengatur fungsi sel satelit telah membawa kita lebih dekat untuk memanfaatkan potensinya untuk pengobatan regeneratif untuk ekspansi ex vivo dari sel induk otot yang dapat ditransplantasikan, tapi juga mengidentifikasi interferensi yang ditargetkan pada niche yang mempromosikan kelangsungan hidup sel induk yang ditransplantasikan, serta mekanisme yang memicu proliferasi kumpulan sel induk sisa pada otot yang menua atau cedera untuk meningkatkan aktivitas perbaikan dan regenerasi. Laju penemuan ini menggembirakan sehubungan dengan kelayakan jangka pendek dan jalan penting penelitian ini, dan menyarankan bahwa pada akhirnya kami akan dapat mengidentifikasikan dan secara cerdas memberikan faktor-faktor promiogenik yang dapat merangsang perbaikan otot yang dimediasi secara puncak dan meningkatkan fungsi otot yang sehat, dan menekankan kebutuhan akan strategi inovatif dan integratif
untuk mencapai pengobatan yang berhasil untuk penyakit degeneratif otot. Strategi ini harus meningkatkan jaringan kompleks jalur pensinyalan intrinsik dan ekstrinsik sel yang mengontrol miogenesis dewasa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.